Baik ibu-ibu semua, ya hari ini kita berbahagia, kita senang, kita bergembira. Ada dari saudara kita, ya, tetangga kita, umat muslim, umatnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada yang dipanggil Allah untuk menunaikan ibadah haji. Senang nggak bu? Senang, ya. Seorang mukmin itu ketika mukmin yang lainnya mendapatkan kesenangan, dia ikut senang, dia ikut bahagia. Dan ketika dia dapat musibah, dia ikut bersedih, dia ikut, ya, namanya berbela sungkawa. Jangan dibalik. Orang lagi dapat senang, dia sedih, nyesek. Orang lagi senang, orang lagi sedih, dia gembira. Jangan. Nah, kita sekarang bergembira, alhamdulillah. Ya, insyaallah saudara kita ini suami istri berarti ya? Ibu, ya. Insyaallah saudara kita Bapak Tatang Kustaman bin Kusnadi dengan Ibu Dwi Nuzulia Rahman bintu Sucipto insyaallah akan melakukan ibadah haji ke tanah suci Mekah dan ziarah ke Madinah. Ini betapa indahnya dan ini pelajaran buat kita semua, Bu. Ini tinggal hari ini, besok ini bulan Zulqa'dah. Kita akan masuk bulan Zulhijjah. Bulan Zulhijjah, bulan haram yang kemuliaannya begitu agung. Nah, makanya salah satu amalan terbaik di bulan haram ini haji. Ya. Maka ini salah satu amalan terbaik untuk umat muslim. Nah, sedikit ya kita bercerita ya apa yang harus kita lakukan ketika kita mendapatkan anugerah yang terbesar ini. Karena ibadah haji ini, Ibu, ini ibadah penyempurna daripada ibadah-ibadah kita sebelumnya. Ya. Ada ibadah itu yang menggunakan uang saja. Ada ibadah itu yang menggunakan kekuatan badan saja. Ada yang menggunakan kekuatan waktu saja, seperti sholat, ya, waktu dan badannya. Zakat, sedekah, uangnya. Tapi ketika ibadah haji, semua diberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya, ya, kalau kita tahu bahwasanya ini adalah ibadah yang mulia, yang harus pertama dilakukan oleh kedua ini, Ibu, ya, dengan Bapak, tentu yang pertama pasang niat yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena ibadah haji ini bukan cuma tadi tenaga, kita bakal terkuras tenaga kita. Harta lebih lagi terkuras, waktu lebih lagi. Bahkan kita meninggalkan keluarga. Ada anak, Ibu, ada anak. Anak ditinggalkan, orang tua misalkan masih ada ditinggalkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jangan disia-siakan, pasang niat yang baik, niat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah niatin ibadah kita hanya kepada Allah, bukan untuk pamer, bukan untuk sombong, bukan untuk bisa dipanggil haji, ya. Kan ada orang berangkat hanya ingin dipanggil Pak Haji, Bu Haji. Jangan, sudah. Ya, itu panggilan itu nggak ada manfaatnya, Ibu. Ya. Panggilan itu nggak ada manfaatnya buat kita. Makanya di sini dikatakan juga nih, ya, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, "Ar-raqib katsir wal hajj qalil." Orang yang berangkat haji itu banyak, tapi yang pulang membawa haji mabrur sedikit. Ya, mungkin yang berangkat nanti yang berkumpul di tanah suci itu ada jutaan daripada seluruh penjuru dunia. Tapi yang pulang membawa predikat haji mabrur hanya sedikit. Karena memang setan nggak akan pernah tinggal diam, nggak akan pernah tinggal diam, Ibu. Apalagi ibadah semacam ini, ya, ibadah yang nampak, nampak. Ya, tahu nampak, Bu? Ya, ibadah nampak tuh kayak sholat, nampak ya? Ibadah yang kelihatan ibadahnya. Ya, kadang ada orang sholat, ya, calonnya lewat, dibagusin sholatnya, gitu ya, biar nampak misalkan. Ngaji ini taklim ibadah lewat, nampak, ya, bisa digaya-gayain. Haji apalagi. Nah, makanya setan nggak tinggal diem. Nah, jadi gimana caranya? Yang pertama, pasang niat yang benar, ya. Dikatakan Allahumma hajjatun
la riya'a fiha wala sum'ah. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berhaji, Bu, doanya, Bu. Nabi ini pasang niatnya, berdoanya, Allahumma hajjatun la riya'an fiha wala sum'ah. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan, ya Allah, inilah hajiku, aku tidak riya dan aku juga tidak sun'ah. Ya, jadi pasang niat hanya karena Allah. Itu yang pertama, ya. Jadi memang ibadah haji ini tadi ibadah yang nampak susah banget. Ibadah kalau nampak terlihat orang tuh susah. Ya, gampang sombongnya, gampang riaknya, ya. Yang kedua, setelah niat untuk ibadah kepada Allah, yang kedua pasang keinginan melaksanakan daripada sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasang niat sebanyak-banyaknya. Apa yang bisa kita lakukan di sana, sunnah-sunnah Nabi Muhammad, pasang niat dari sekarang juga melakukan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua amal ibadah ibu, bapak di sana itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benar-benar perbanyak untuk ibadah, ya. Walaupun nanti kadang cobaannya, ya, bukan hanya pada diri sendiri, fasilitas di sana kadang menjadi cobaan. Yang dapat apa? Hotel bintang 5, kasurnya empuk, AC-nya dingin, ya. Keluar apa? Keluar hotel kelihatannya panas, ada tidur dulu ah. Akhirnya tadi banyak waktu yang terbuang dan dia hanya di dalam hotel. Padahal itu waktunya kita ibadah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita perbanyak, ibu, banyakin apa amalan-amalan sunnah, ya. Karena gimana biar menambahkan semangat kita untuk ibadah? Nih, ibu, ya, bapak yang ingin berangkat, gimana caranya biar menambah semangat sama apa? Kita ibadah. Kita lihat, Bu, antrian aja di Indonesia. Sekarang antrian haji berapa tahun? 30 tahun ngantri untuk berangkat haji. Dan sekalinya 30 tahun bukan ibu sendiri nyampe sono, bukan. Kalau 30 tahun terus ibu nyampe sono sendiri enak, agak desek-desekan. Ternyata kalau 30 tahun sudah nunggu lama, berangkat juga bareng-bareng. Nah, di sini buat motivasi. Ya Allah, bisa jadi ini haji terakhir saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mohon maaf, ya. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan, haji itu ibarat adalah kiamat kecil, matinya manusia. Gimana tidak? Dia berangkat, tadi dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan hartanya, dia tinggalkan sanak familinya, dia tinggalkan tetangga-tetangga terbaiknya, teman-temannya, dia tinggalkan semua hanya untuk menghadap Allah. Sama nggak kayak mati? Sama. Ya sama kayak orang meninggal. Kalau orang meninggal, siapa yang ditinggalin pertama kali? Keluarga. Siapa yang ditinggalin? Harta, family semuanya. Nah, makanya, ya, tadi dikatakan manfaatin untuk ibadah. Bisa jadi ini yang terakhir buat kita berangkat ke sana. Dan emang setiap ibadah kita dianjurkan seperti itu. Ya, kita sholat sekarang, jangankan haji, sekarang kita ngaji, Bu. Di sini kita bisa ngaji, jadikan ngaji ini memang ngaji yang terakhir. Jadi kita terbaik melakukan apapun yang terbaik untuk ibadah kita, ya. Kemudian yang ketiga yang bisa dilakukan, ya, banyak-banyak menjauhi maksiat, ya. Jauhi maksiat sekuat tenaga, ya. Dan maksiat di sana itu banyak, Bu. Banyak, ya. Terutama maksiat hati. Kadang sering ngedumel, kesikut dikit, nah, ini orang begini. Apalagi tadi dia saat haji tidak boleh pakai wangian, ya, tidak boleh pakai pakaian yang menutup dan sebagainya. Artinya apa? Pandangan kita bakal kemana-mana tuh. Di situ bukan hanya dari Indonesia, mungkin dari ada negara-negara yang Eropa misalkan,
ya, atau negara yang lain yang di situ bisa jadi maksiat hati kita lebih banyak dibandingkan maksiat jasad kita. Kalau maksiat jasad mungkin susah dan bakal mungkin nggak ada, orang mabuk di sana nggak bakal ada, judi di sana nggak bakal ada mungkin ya. Tapi hati, oh susah ya. Hati, lisan, sampai hotel mau mandi kerannya airnya nggak nyala. Travelnya gimana sih? Makanya kata Rasul, man hajja falam yarfus falam yafsuk. Ya. Orang yang berhaji jangan atau tinggalkan kefasikan, tinggalkan kemaksiatan. Salah satu kefasikan banyak ngeluh, ngucap tadi. Ya, karena pasti Bu, yang namanya masalah pasti ada. Mau itu haji yang reguler maupun yang plus-plus. Ya, sama semua pasti ada masalah. Pasti pada kendala. Gak ada yang lancar terus, gak ada. Kalaupun travelnya lancar, ya fasilitasnya aman, kadang temennya yang bikin gak nyaman. Kadang juga tawifnya, pembimbingnya itu ada. Tapi itu semua anggap aja itu cobaan. Ya, untuk ibu mendapatkan haji mabrur. Emang haji mabrur itu nggak gampang. Makanya pahalanya cuma satu, haji mabrur apa? Surga sudah pahalanya. Ya, nggak ada pahala lain untuk haji mabrur kecuali surga. Allah yang mengatakan dalam hadis qudsinya tuh. Ya, nggak ada pahala lain kecuali surga. Makanya untuk menggapai surga itu berat, susah tadi. Nah, maksiatnya itu banyak tadi. Mata, lisan, hati. Udah paling berkecimpung di sebelah-sebelah situ. Ya, jadi kita harus paham di situ kita bersama orang-orang yang banyak yang bisa aja kapan aja hati kita bergeser. Makanya kita tadi ya ikut doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana Bu kemarin? Ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini. Minta ditetapin hati dengan kebaikan. Ya, seperti itu kebanyakan tuh ya. Kebanyakan. Kemudian yang keempat, perbanyak bersabar tadi ya. Ya, bersabar dah. Ya, apa aja sabarin aja. Ya, jangan sampai terlepas terucap kata-kata yang tidak baik. Ya, apalagi itu di tempat-tempat yang haram, tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak kendala pasti dari travelnya, keadaan dari travelnya, bisa jadi dari sananya, bisa jadi dari temannya, bisa jadi daripada ketika sedang melakukan ibadahnya. Semua ya harus dilalui dengan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ya, kesempatan itu digunakan untuk memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita pasti punya salah. Ya, siapapun kita pasti pernah maksiat. Paling bagusnya ibadah ketika kita menghambakan diri kepada Allah, kita ingat tentang maksiat kita. Lagi sholat juga bagus gitu. Kita ingat maksiat kita. Kita ini siapa sih begitu? Ya. Kita ini siapa sih? Terus diingat-ingat, ya Allah, saya dulu di rumah pernah begini. Dan jangan pernah mengingat kebaikan kita. Ya, makanya kita punya guru selalu mengatakan, anggap dimanapun kita berada, kita itu nol sudah. Ya, walaupun misalkan udah punya pondok pesantren, punya murid jutaan, ribuan. Ya, anggap kita nol, kita belum melakukan apa-apa untuk diri kita, apalagi untuk Islam. Ya, di situ Bu, banyakin taubat sama Allah. Itu tempatnya taubat. Ya, di makom-makom yang terbaik, ada makom Ibrahim, ya, ada Hijr Ismail. Ya, kalau bisa kita nyium Hajar Aswad, kalau nggak bisa jangan dipaksa sudah. Ya, ambil ibadah senyaman-nyamannya kepada Allah, perbanyak taubat kepada Allah. Ingat, pokoknya dimanapun kita ingat kemaksiatan yang pernah kita lakukan. Dan juga yang terakhir juga jangan lupa ya berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pembimbing yang nggak mengajak ibu keluar dari rombongan, ibu tetap hadirkan untuk berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ziarah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ ya anggap Bu, ya seandainya Rasulullah ada di depan kita, ya apa kita? Makanya ketika kita dari hotel menuju makam Nabi Muhammad tuh kita timbulin rasa malu Bu. Rasa malu kita kepada Rasulullah. Kan kita pernah dapat cerita kemarin.
bahwasanya setiap hari Kamis, ya, setiap hari Kamis ini laporan tentang kehidupan kita dilaporin ke siapa? Rasulullah SAW. Dilaporin, Ibu. Sebelum amal ibadah kita naik kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi Muhammad dapat duluan. Ya, dapat duluan, oh ini fulan bin fulan. Selama seminggu dia banyak maksiatnya, ibadahnya sedikit. Atau sebaliknya, oh ini fulan bin fulan umatku yang tiap harinya dia banyak sholawat, dia banyak ibadah, dan dia jarang bermaksiat. Itu semua terlapor sama Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika itu ibu ada di Madinah dan ibu akan hadir berziarah ke makam Nabi, hadirkan tuh rasa malu kita tuh yang benar-benar kuat, ya. Insya Allah situ benar-benar dipandang sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ini depan saya ada Rasulullah yang udah tahu betul jeleknya kita. Tuh. Yang mana Rasulullah tahu banget jebloknya kita, tahu banget buruknya kita. Kita mungkin hanya dipandang manusia lewat mata, kita bagus karena pakaian, kita bagus karena sosialnya kita. Kita bagus karena kita mungkin punya harta, kita bagus karena kita punya jabatan. Mungkin orang memandang kita bagus, tapi dalam keadaan maksiat kita nggak ada yang tahu. Dan Nabi Muhammad itu tahu semua tentang maksiat kita. Tahu, dilaporin, ya, sama malaikat. Sebelum laporan itu dibawa ke Allah, dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Nah, ketika itu kita hadirkan, ya Rasulullah, saya ini malu, ya, saya bawa banyak maksiat untuk menghadap engkau, dan banyak-banyak, ya, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan banyak bertobat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini, ya, sedikit bekal, ya, buat ibu ataupun kita yang kita berharap mudah-mudahan di lain hari kita ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena pasti Bu